keren. Oke. Apa aja pertanyaan tuh? Ada siapa pertanyaan kan? Kita punya santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik, sahabat Adam, dimanapun antum berada, kali ini kita insyaallah bertemu dengan salah seorang ustaz kita, yaitu salah satu praktisi ruqyah Pekanbaru Center ya, PRC Pekanbaru Ruqyah Center. Insyaallah nanti kita akan bertanya tentang mengenai ruqyah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang santai dengan beliau ya. Silakan Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabat-sahabat semua yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, khusus sahabat saya sendiri, Ustaz Ahmad Niko, beserta guru ada masa kini. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan segala dapat hidupnya bermanfaat terus dan bermanfaat bagi umat ya. Insyaallah memberikan manfaat, memberikan pencerahan kepada kita, sekaligus hiburan-hiburan yang islami insyaallah untuk kita dan anak-anak cucu kita muslimin muslimat. Baik sahabat semua, bahwa saya adalah salah satu yang saya disampaikan oleh Pak Ustaz itu tadi, salah satu praktisi ruqyah di Riau, mana aktif di PRC dulu kan, baru center. Sudah berapa tahun? Sudah berarti sejak tahun 2008 awal, Masya Allah. Sejak tahun 2008 awal sampai sekarang, sampai 2020 berarti sekitar 12 tahun ya. Insyaallah. Ya, baik, itulah perkenalan dari beliau tadi ya, salah satu praktisi Ruqyah Center, Pekanbaru Ruqyah Center. Ini sahabat saya nih, Masya Allah, luar biasa Allah. Semoga itu memberikan kebutuhan untuk kita sahabat Adam masuk ini. Ini Ustaz, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya. Kita memberikan wejangan atau memberikan suguhan kepada penonton ada masa kini bahwa ada pengobatan yang luar biasa dan jangan Rasul. Tadi insya Allah yang Ustaz ajar, yang antum rekomendasikan apa pengobatan yang rekomendasikan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan pertama Ustaz, di kaum muslimin belum mengenal itu apa ruqyah itu pembagian berapa? Silakan antum jawab. Ya, insyaallah. Ini luar biasa dia, pertanyaan sangat bagus sekali. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu secara bahasa artinya jampi-jampi sebenarnya. Ruqyah itu artinya jampi. Namun jampi itu ada jampi-jampi yang boleh, ada jampi-jampi yang tidak boleh. Ada jampi-jampi sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, jampi-jampi yang sesuai dengan syariat dinamakan dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi ya. Ada jampi-jampi bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan syariat namanya ruqyah syirkiyah. Seperti itu. Jadi ruqyah syar'iyyah ini adalah pengobatan atau salah satu pengobatan tipe nabawi, pengobatan Nabi yang memang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, atau pengobatan yang turun dari langit, atau bahasa lainnya pengobatan ilahiyah. Pengobatan ilahiyah yang memang kita menggunakan kekuatan atau energi daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai syifa ya, hudan wa syifa gitu, sebagai petunjuk dan obat bagi kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas ruqyah ya. Mungkin itu. Yang kedua, Ustaz, ini pertanyaannya luar biasa insyaallah. Ini kan biar para penonton ada masa kini bahwa ruqyah itu ternyata ini sudah tahu. Kemudian
ayat tentunya, ayat pendukung dan hadis pendukung kita disuruh berobat dengan Al-Quran, disuruh dengan berobat dengan hijamah itu kan. Ya, di antara ayat di surah Al-Isra itu ada ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kita. Ini salah satu dalil Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai obat bagi kita. Di surah lain juga ada, di surah Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa hudaw wa shifaa'un lima fis sudur. Nah, telah datang kepada kalian itu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan sebagai obat, sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan la ba'sa bil ruqa man lam yakun fihi syirk. Tidak ada masalah dengan ruqyah, dengan ruqyah yang syariah maksudnya jika di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur yang syirik. Artinya maksudnya tadi ruqyah yang kedua tadi ruqyah syirkiyah. Kalau tidak ada unsur-unsur ruqyah syirkiyahnya, jampi-jampi tidak sesuai dengan syariat, maka ini dibolehkan bahkan disyariatkan. Dan ini bahkan di akhir-akhir zaman, di zaman-zaman sekarang ini itu sangat dibutuhkan namanya pengobatan ilahiyah atau ruqyah syariah ini. Karena banyaknya kaum muslimin terpapar dengan penyakit-penyakit yang dokter itu menyerah. Dokter tidak mengetahui cara penanganan penyakit-penyakit yang seperti ini. Nah, ini alhamdulillah datang ustaz kita dulu belajar ke Timur Tengah, ke Madinah, ke Mesir. Mereka kembali lagi ke sini. Akhirnya mereka mengajarkan kita tentang tipe nabawi yang satu ini, yaitu ruqyah syariah. Ya, mungkin juga kami juga bertanya nih, pertanyaan ketiga yaitu macam-macam ruqyah. Mungkin jenis-jenis ruqyah itu ya. Mungkin atau bisa jelaskan. Ya, macam-macam ruqyah. Secara umum ruqyah itu hanya ada dua, ya. Dua, itu ruqyah yang syariah, yang syar'i sesuai dengan syariat Islam yang dituntut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan tata caranya yang sederhana, ya. Kemudian ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang maksudnya di dalamnya banyak unsur syiriknya, banyak melanggar syariat. Nah, ruqyah syirkiyah ini terbagi dua. Ruqyah syirkiyah ini terbagi dua. Ada ruqyah syirkiyah yang berkedokkan agama. Masya Allah. Nauzubillah. Ini luar biasa juga. Bahaya nih kan? Bahaya. Maksudnya seperti ini, ruqyah syirkiyah yang berkedokkan agama ini kadang-kadang maaf nih, afan ya, kadang-kadang yang meruqyahnya dianggap seorang yang paham agama, kadang-kadang dipanggil ustaz, kadang-kadang dipanggil buya, kadang-kadang dipanggil Pak Haji, kadang-kadang dipanggil tuan guru gitu ya. Tapi cara-cara pengobatan ruqyahnya ini tidak sesuai dengan syariat. Misalnya dia Pak Haji atau misalnya dia buya atau dia ustaz, tapi misalnya mau ruqyah seseorang, meruqyah perempuan tidak menutup tangannya, langsung disentuhnya, tidak pakai kuas biasanya. Atau kadang-kadang dia meruqyah perempuan berdua-duaan dengan perempuan di kamar. Nauzubillah. Itu banyak kejadian kan. Atau dia meruqyah perempuannya tidak menutup aurat, tidak ada mahramnya. Ini salah satu sebenarnya pengobatan ruqyah syirkiyah. Harus waspadai gitu. Harus diwaspadai kaum muslimin, ini berhati-hati. Kalau kita ingin ruqyah, di apa dulu, ditelusuri dulu, ditanya dulu, dicari informasi dulu. Ya. Ada juga kadang-kadang ruqyah syirkiyah ini mereka memakai syarat-syarat. Kadang-kadang diminta ikan gabus lah, minta ayam lah, ada yang kadang minta ayam hitam, atau ada yang lebih lucu lagi minta telur ayam hitam. Telur ayamnya warnanya hitam, gimana ada kan? Gitu. Subhanallah, saya belum pernah menemukan ada nama telur ayam hitam. Atau yang lain, misalnya dia mengetahui masalah kita, padahal kita belum kenal dengan dia. Ini termasuk ruqyah syirkiyah. Siapa pengalaman tuh, Zat? Kamu si Fulan namanya gitu ya? Iya, kamu si Fulan kan? Kamu pernah kesini kan kata dia. Padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Belum pernah ketemu. Ini biasanya ruqyah syirkiyah seperti ini, walaupun dia mau berkedokkan di ustaz atau buya, sebenarnya dia bekerja sama dengan jin.
Jadi jin itulah yang menginformasikan tentang kita. Jadi jin itu sudah menelusuri dulu apa kegiatan-kegiatan orang-orang yang datang kepada si pengobat tadi itu. Biasanya itu secara singkat. Insyaallah. Ini lagi kan, lanjut pertanyaan yang keempat ya. Ini pertanyaan luar biasa yang masuk juga sama kalau sering kita dengar bahwa pertanyaannya luar biasa. Ciri-ciri orang yang gak kena gangguan itu, ciri-ciri orang yang kena gangguan. Ah iya. Kita kan perlu antum peruyah nih. Kita tahu dia ciri-ciri ini gangguan nih, ada ini tidak, ini stres ya. Jadi kan kita bisa tahu gitu ya, Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa ini. Iya, adapun ciri-ciri orang yang ada gangguan setan atau gangguan jin itu ada beberapa. Ada gangguan pikiran, perasaan yang terganggu. Nanti ada beberapa ciri-ciri itu gangguan pikiran dan perasaan itu. Ada lagi gangguan fisik, ada lagi gangguan tidur. Nah, ini biasanya 3 ini. Gangguan pikiran biasanya orang yang mudah pelupa, kemudian susah konsentrasi, kemudian suka mendengar bisikan-bisikan yang aneh, baik di telinga ataupun di hatinya, di dadanya. Kayak dia memiliki 2 pribadi gitu. Ada pribadi baik, ada pribadi yang tidak baik, yang selalu berkomunikasi di dalam hati. Atau dia sering melihat hal-hal yang aneh, itu perasaan-perasaan gitu. Atau perasaan benci kepada orang-orang yang baik, benci kepada ustaz-ustaz, benci kepada para ulama ya, ini pencaci para ulama itu. Nauzubillah, masyaallah. Iya. Karena gangguan perasaan, Ya, risau dengan orang soleh, Iya, risau dengan orang ke masjid, risau dengan orang cinta ke masjid, Ah. risau dengan orang cinta Al-Quran. Iya. Yang kedua, Nah itu biasanya dia ciri-cirinya gangguan perasaan itu menjadi benci kepada orang-orang baik, tapi menjadi suka kepada orang-orang yang tidak baik, benci dengan suka dengan orang penista agama, suka dengan preman yang sudah bermaksiat, suka dengan pastor berceramah. Ini biasanya ciri-cirinya seperti itu. gangguan perasaan ya. Ya, menjadi benci kepada orang-orang yang mesti dia sayangi, benci kepada istrinya, suaminya, kepada anaknya, kepada orang tuanya. Kemudian sayang pula kepada orang lain. Nah, sayang kepada istri orang lain, sayang kepada suami orang lain, sayang kepada anak orang lain, tapi kepada anak dia sendiri tidak. Nah, biasanya itu gangguan perasaan bisnis. Kalau ini kita pergi kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, gangguan yang kedua. Nah, yang kedua dari segi fisik biasanya sakit kepala terus-menerus. Nah, itu satu. Yang kedua, suka ada nusuk-nusuk yang jalan-jalan di badannya, tapi dicek nanti di ronsen nggak ada penyakitnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau perempuan biasanya suka keguguran. Nah, ini masuk nih, suka keguguran. Kemudian kalau misalnya ada bekas-bekas bencul-bencul tanpa sebab, dia tidak jatuh, dia tidak terbentur, tiba-tiba badan bekas-bekas Biru-biru deh ya. Nah, ya bisa biru-biru atau bisa nonjol gitu kayak bisul, tapi dia tidak tiba-tiba langsung gitu biasanya. Atau nanti dia tidak mau makan berhari-hari, berminggu, tahan dia, tapi biasanya kuat. Atau kebalikannya, pokoknya mau makan ya, sehari-hari itu makan gitu, minumnya makan, tapi badannya gitu-gitu aja gitu. Biasanya seperti itu gangguan fisik. Atau nanti ketika dia mau beruduk, buang angin, uduk dia batal lagi, biasanya gitu. Ciri-cirinya gitu. Kalau mau sholat nanti tiba-tiba badannya lemah, jatuh air dingin kan. Begitulah cara setan itu untuk menghalangi kita dari ibadah-ibadah kita, dikelabuinya dengan cara-cara seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, gangguan tidur. Gangguan tidur ini biasanya susah tidur, Ketindihan, ketidihan, mimpi buruk, mimpi binatang, mimpi ular, mimpi harimau, pocong, mimpi apa sajalah. Dia mimpi mati, suka mimpi mati. Tapi mimpi mati itu bukan membuat dia tambah rajin beribadah, sudah itu malah tambah ketakutan. Biasanya ciri-ciri itu. Kalau di mimpi mati turun dia sudah gede tobat, itu biasanya mimpi dari Allah. Itu petunjuk hidayah datang dari Allah lewat mimpi biasanya. Tapi kalau dengan mimpi mati itu dia tambah takut dengan keramaian, akhirnya dia suka menyendiri seperti orang gila ujungnya. Itu biasanya mimpi dari setan. Ciri-cirinya begitu. Di antara lain suka mimpi makan, suka mimpi bintang, suka mimpi ke tempat yang aneh-aneh, ke gunung, ke hutan, ke gua misalnya. Suka
Itu tempat-tempat setannya ya, Iya, gunung, gua, lautan, pasar. Iya, Masya Allah. biasanya. Betul. Suka mimpi jatuh dari ketinggian atau mimpi tenggelam di air. Nah, itu biasanya kalau orang mimpi jatuh dari ketinggian, kalau suka mimpi. Mohon maaf ya, kalau suka mimpi basah kan. Kalau suka mimpi basah berarti dia harus nikah. Kalau yang lajang, kalau yang belum lajang berarti siada. Sip ya, Masya Allah. Sip, Barakallah. Ya, itu dia di antara ciri-cirinya. Kemudian ada juga yang lain, misalnya ciri-cirinya dia suka sejenis. LGBT. LGBT itu afdalnya pengobatan di ruqyah. Ya, itu bekam. Bekam ya di ruqyah insya Allah itu hilang sebab LGBT karena ada jin di dalam tubuhnya. Bisa begitu. Ya Allah bisa. Ini kemudian mungkin ayat-ayat untuk ruqyah mandiri, ayat-ayat yang pertama yang kelima itu ayat-ayat tentang untuk ruqyah mandiri. Kita habis sholat apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa aja biar diri kita terhindar dari gangguan jin yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Ya, supaya kita terhindar dari gangguan jin, sihir. Pertama pelet. Pelet. Bagi akhwat nih, Masya Allah. Bagi akhwat hati-hati ya. Akhwat itu dipelet. Apalagi akhwatnya cantik. Masya Allah, fitnah ya. Fitnah dunia ya. Jadi pertama melakukan ibadah yang wajib. Nah, itu yang pertama, itu pondasi dasar ya. On time. Itu wajib ya. Seperti sholat, dan bagi perempuan mungkin berhijab ya, berhijab dengan sesuai dengan syar'i. Nah, itu kemudian ya wajib lah berpuasa di bulan puasa gitu kan. Dan amalan-amalan wajib yang lain. Nah, kemudian supaya bisa dihargai melakukan amal-amal sunnah ya, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, bersedekah dan yang lain. Kemudian zikir, jangan lupa zikir pagi petang. Zikir pagi petang dia ini akan dipelajari. Itu diantaranya, insya Allah. Nah, kemudian lakukanlah ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri yang paling sederhana adalah pertama baca niat. Bedanya baca Al-Quran dengan ruqyah, bedanya di niat. Kalau kita baca Al-Quran biasa saja, dia tidak akan menjadi terapi ruqyah. Dia hanya sebatas bacaan Al-Quran yang apabila kita baca kita akan mendapatkan pahala dan menambah iman kita. Tapi kalau kita ingin meruqyah diri kita, harus diniatkan memang kita ingin meruqyah diri kita. Itu bedanya ya. Makanya hadis yang pertama itu nauzubillah ya. Alhamdulillah innamal a'malu binniyat. Ya, betul. Jadi ketika kita ingin meruqyah diri kita dan kita niatkan baca Al-Quran untuk meruqyah diri kita, barulah dia Al-Quran itu nanti menjadi obat bagi kita. Seperti itu insyaallah. Jadi niat. Kemudian bacalah ayat-ayat sederhana seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa kali itu? Al-Fatihah bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Ganjil ya, Masya Allah. 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Atau lebih dari itu. Tapi afdalnya di hadis itu 7 kali ya. 7 kali terakhir ya. Yang kedua diantaranya bisa baca ayat surah Al-Baqarah 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian membaca Qul Allah Al-Falaq An-Nas 3 kali, ya. Bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 5, bisa 7 ya. Penting ganjil bilangnya, 7 terakhir ya, 7 bilangnya. Iya, nah itu. Jadi bisa itu dilakukan, kemudian bisa dibacakan ke air. Kalau ada air di air, bacakan ke air putih. Kita baca sekali, tiupkan, kemudian nanti diminum. Atau bisa di telapak tangan kita, ini diajarkan oleh Nabi, setiap kita baca ditiupkan, kemudian nanti diusap ke seluruh badan kita, seluruh tangan sampai kaki, jari jemari kita semuanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, kita yang ingin tidur, itu sebenarnya Rasulullah meruqyah diri dia dengan zikir sebelum tidur itu. Nah, Rasulullah tuh baca 3 kul kan, 3 kali bacanya. Jadi usapnya ini adalah salah satu cara sebenarnya cara Nabi supaya terhindar dari sihir, dari ganggu orang atau dari aib, dari orang-orang yang hasad, dari orang yang ini. Nah, kalau Allah bisa. Alhamdulillah, Masya Allah, ada pencerahan yang luar biasa. Di luar sana saudara-saudara kita sahabat Adam masa kini yang banyak misalnya ciri-ciri yang disebutkan oleh beliau tadi, yaitu ada gangguan perasaan, gangguan fisik, dan gangguan tidur saja. Kalau ini ada ciri-ciri ini pada antum, kembali kepada Al-Quran. Karena Allah sebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah sebagai obat, Al-Quran adalah solusi. Apalagi sekarang ini di akhir zaman ini, saya Masya Allah. Mungkin pesan-pesan kepada channel Adam masa kini. Iya. Terakhir,
ada ciri-ciri gangguan kunci. Nah,